Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari Rocky Gerung ya, yang menyampaikan bahwasanya Megawati berpotensi gabung koalisi pengusung Anies ya. Jadi menunjukkan politik itu tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada adalah kepentingan. Dan setelah kepentingan itu sudah selesai, maka itu akan ditinggalkan, habis manis cepat dibuang. Dan itu yang coba dilakukan ya, untuk menggandeng ya partai-partai yang akan berpotensi untuk menjadikan kepentingan PDIP itu tetap terakomodasi ya. Kita baca dulu apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung sesuai yang dilansir oleh newsworthy.wartaekonomi.co.id. Newsworthy Jakarta. Pengamat politik Rocky Gerung menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berpotensi bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan. Mulanya Rocky Gerung mengatakan Megawati memberikan sinyal tidak mempermasalahkan pencapresan Anies Baswedan kepada Presiden Jokowi dengan upayanya bertemu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi jelas sinyalnya Megawati mau bilang, Pak Jokowi, kita nggak ada soal dengan Anies. Kira-kira begitu. Mudah dibaca, Pak Jokowi ingin menyingkirkan Anies. Megawati justru merangkul partai yang pro Anies. Jadi kultur politiknya berubah akhirnya, ungkapnya. Karenanya Jokowi akhirnya berpendapat bahwa ia harus mengambil langkah sepenuhnya mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pasalnya Ganjar Pranowo telah menjadi capres PDIP. Dengan kata lain, Pak Jokowi juga akhirnya punya semacam keputusan bahwa kalau begitu dia harus sepenuhnya mendukung Prabowo. Jadi dalam pertukaran ini yang paling untungnya Gerindra terus, Prabowo terus, ucapnya. Jokowi sudah tidak mungkin lagi mendukung PDIP yang mempunyai potensi menjagokan Anies dalam putaran kedua, dan permasalahan akan selesai jika ia sepenuhnya kepada Prabowo. Karena nggak mungkin lagi ada keraguan masa Jokowi mendukung PDIP, di mana PDIP potensi mendukung Anies, kan nggak begitu lihatnya, ujarnya dikutip Newsworthy dari YouTube Rocky Gerung Official Senin. Jadi Pak Jokowi udah putuskan aja, udah sekali ucapkan kami Pak Jokowi ada di kubu Prabowo, selesai problem. Sementara Megawati punya potensi untuk bergabung dengan Koalisi Perubahan kalau ada putaran kedua, sambungnya. Lebih lanjut, menurutnya Megawati telah mencapai kesepakatan dari awal, entah Anies atau Ganjar yang maju, mereka bikin semacam deal atau tukar tambah dari awal, jadi itu settingnya, tandasnya. Ya itu ya sobat sekalian, terkait bagaimana kemungkinan Megawati dan juga PDIP itu juga yang disampaikan oleh Rocky Gerung, Rocky No Party, bahwasanya bisa saja untuk gabung dengan koalisi pengusung Anies ya. Nah tentu saja kemungkinan tidak sekarang ya, karena sudah membentuk koalisi masing-masing, yaitu koalisi Anies dengan Nasdem, PKS dan Demokrat. Kemudian juga PDIP dengan pendukungnya itu P3, dan terus akan menjalin dukungan partai yang lain ya, dengan mendeklarasikan dengan dukungan kepada Ganjar. Nah memang ini memunculkan spekulasi-spekulasi ya, kalau pemilu itu nanti berlangsung 2 putaran ya. Dan yang menjadi spekulasi antara lain, kalau PDIP itu tidak lolos putaran kedua, maka yang akan face to face antara Anies dan juga Prabowo, siapa yang akan didukung ya. Tidak mungkin juga golput atau tidak menyampaikan dukungan. Dan ini penting ya bagi PDIP ya, untuk merangkul, untuk menjalin komunikasi. Nah tentu saja keputusan Puan dan juga PDIP untuk merajut kembali komunikasi dengan Demokrat ini ya, tidak hanya untuk menjalin kembali ya komunikasi yang sudah putus selama 2 dekade, tetapi pasti akan ada kepentingan-kepentingan ya,
Jadi politik kita itu masih sifatnya pragmatis ya, apa yang akan ada manfaatnya itu akan diambil, ketika sudah tidak ada maka akan ditinggalkan. Ini juga yang pernah disampaikan atau juga terjadi pada saat Megawati yang mengadakan perjanjian batu tulis dengan Prabowo ya, yang akhirnya tidak dilaksanakan ya, atau dalam tanda kutip diingkari ya, yang menyampaikan setelah ini ya, dukungan 2014 dan 2019 itu akan mendukung Prabowo, tapi ternyata ya zong gitu ya. Jadi itulah partai politik yang kembali lagi tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada adalah kepentingan ya. Ketika di sana ya melihat ada potensi dan peluang, yaitu misalnya Demokrat ya, nah tentu saja keinginan keinginan PDIP itu senang ya kalau koalisi Anies itu bisa bubar gitu ya, dan itu atau Demokrat itu bisa keluar dari koalisi Anies ya. Jadi ini hal yang kadang di luar ya dari etika berpolitik yang kadang tidak elok gitu ya. Di satu sisi sudah menempatkan sebagai the ruling party yaitu PDIP, di satu sisi oposisi yang harusnya bisa menjadi penyeimbang juga mau dirangkul juga ya. Jadi ibaratnya ingin berkuasa tanpa ada oposisi ya. Jadi Demokrat dengan suara yang signifikan, kursi sekitar 52 ya, itu juga sangat berpotensial untuk ya dukungannya kalau bisa didapat dan dirangkul oleh PDIP ya, tentu saja dengan iming-iming, karena dalam politik saat ini tidak ada no freelance, tidak ada makan siang gratis. Segala hal itu bisa saja terjadi, termasuk nanti ya hal yang dikhawatirkan dengan adanya sinyalemen pertemuan Puan dan AHY, yaitu Demokrat dan AHY tergiur gitu ya, tergiur dengan iming-iming dari PDIP ya. Ya bisa jadi analisanya koalisi Anies itu ya, kalau tidak segera mencapreskan AHY yang belakangan ini sangat ngebet sekali untuk posisi tersebut ya, didesak ya bahwasanya ada alternatif loh gitu ya, dengan menggandeng PDIP ya. Jadi nanti akhirnya kembali lagi pencapresan Anies itu juga ngeri-ngeri sedap ya, bisa jadi gagal, karena kalau salah satu aja keluar, yaitu entah itu Demokrat atau yang lain itu diganggu, maka pencapresan Anies itu bisa gagal total. Dan ini Rocky Gerung menyampaikan gitu ya, ketika ada potensi untuk meningkatkan dukungan, yaitu PDIP itu sendiri ya, tentu saja di putaran kedua ya. Nah bagaimana kalau putaran kedua Ganjar tidak Ganjar tidak maju putaran kedua dan hanya menyisakan Prabowo dan Anies ya, maka dukungan ini ya bisa merujuk ke ya dukungan kepada koalisi Anies gitu ya, dukungan untuk koalisi Anies yang sudah mulai dicicil ya komunikasinya sedari awal ketika ada pertemuan antara Puan dan AHY. Jadi ini cerdik juga gitu ya, sudah dilakukan penjajakan dengan hampir partai-partai yang potensial untuk dilakukan kerjasama ya. Itu tentu saja mengalihkan atau menghilangkan ya sejarah ataupun kondisi kedua partai yang tidak baik-baik saja selama 2 dekade ini. Nah, apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya, yang disampaikan Rocky Gerung mengatakan Megawati memberikan sinyal tidak mempermasalahkan pencapresan Anies ya kepada Presiden Jokowi. Nah, ini juga menjadi tanda tanya untuk dukungan Presiden Jokowi ya. Tentu saja Presiden Jokowi setelah selesai masa jabatannya tidak mempunyai beban apa-apa, tetapi kepentingannya tentu saja keamanan setelah lengser
bagaimana misalnya ya proyek-proyek IKN itu yang sudah dimulai itu bisa dijalankan ya, tetapi yang paling urgent tentu saja potensi ya pelanggaran terkait KKN itu yang kemungkinan akan dikuliti oleh civil society ya, karena setelah selesai masa jabatan ya semuanya tidak ada kekuasaan gitu ya, tidak ada kekuasaan yang melingkupi, sama seperti Presiden Donald Trump ya yang saat ini menghadapi proses pengadilan karena ada dugaan penyelewengan pelanggaran pada saat pemilu 2016 ya, ada kasus ya yang menjerat yaitu ya terkait masalah personal ya. Dan juga presiden yang lain, misalnya Presiden Peru yang juga konon ya saat ini juga menjalankan proses pengadilan karena adanya dugaan ya korupsi pada saat menjabat. Nah ini kan ngeri-ngeri sedap ketika sudah selesai masa jabatan, sudah lengser dan tidak, tentu saja kekuasaan itu pasti sudah selesai, maka potensi rakyat, kepentingan rakyat itu yang tidak terpenuhi dan potensi KKN yaitu ya yang pernah diberitakan pada saat memerintah Presiden Jokowi dan Kaisang itu ya sesuai yang diberitakan dan disampaikan oleh pegawai ekonomi Rizal Ramli memiliki 60 perusahaan ya, cepat banget gitu ya, dan ini memang potensi KKN-nya besar sekali gitu ya. Dan sayangnya pada saat kondisi sekarang hukum sudah sudah tidak netral lagi dan lebih condong kepada kekuasaan, potensi untuk menguliti itu semua itu sangat sulit ya. Maka tidak ada kata lain ya, itu bisa dilakukan nanti ketika Presiden Jokowi itu selesai masa jabatannya. Jadi tentu saja ya dukungan Presiden Jokowi saat ini ketika Ganjar sudah diikat kontrak dengan PDIP, tidak lain tidak bukan adalah mengejar ya dukungan kepada sosok yang bisa mengamankan kepentingannya setelah lengser, yaitu Prabowo ya. Prabowo adalah sosok yang sangat mumpuni karena dia ketua umum partai politik yang secara mandiri bisa memberikan perlindungan ya, kemudian juga mempunyai ya kemandirian finansial ya, resources yang luar biasa. Dan itulah yang disampaikan oleh Rocky Gerung bahwasanya potensi Megawati untuk gabung dengan koalisi Anies itu besar sekali gitu ya, tergantung kepentingannya ada nggak ya, karena tidak ada makan siang gratis. Ketika nanti misalnya putaran 2 menyisakan Prabowo dengan Anies ya, kemudian saat ini yang sudah terjalin komunikasi yaitu dengan Demokrat, maka itu coba akan dijajaki gitu ya, dicoba dijajaki tentu saja dengan portofolio ya kementerian ataupun ya tawaran-tawaran yang lain. Nah ini setelah itu ketika sudah ada posisi seperti itu ya, setelah lengser ya, bagaimana Presiden Jokowi ya tadi setelah Ganjar sudah diikat oleh PDIP, tidak ada kata lain kecuali dukungan itu kepada Prabowo yang lebih tough ya, yang bisa melindungi dan juga bisa memberikan keyakinan untuk mengamankan beberapa kepentingan Presiden Jokowi setelah lengser. Dan ini juga ngeri-ngeri sedap gitu ya, bahwasanya pemilu saat ini banyak sekali hal-hal yang tidak murni lagi terkait dengan bagaimana mewujudkan pemilu yang jujur dan adil ya. Ketika semuanya sudah disiapkan ya, termasuk juga bagaimana gagasan itu sudah disiapkan ya oleh masing-masing capres, tetapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cawe-cawe Presiden Jokowi ini ya bisa mengagalkan ya pemilu yang diharapkan itu bisa berjalan ya jujur dan adil. Nah tentu saja gitu ya, tentu saja dukungan dari Presiden dengan cawe-cawenya yang sudah disampaikan secara ceto welo-welo itu akan memobilisasi ya dukungan kepada yang didukung oleh kekuasaan atau istana gitu ya. Dan ini tentu saja kelihatannya kalau sudah diawasi sedemikian rupa, maka
yang terjadi ya adalah bukan apa yang diomongkan, yaitu dukungan Presiden Jokowi misalnya ke Ganjar, tetapi apa yang gestur politik bisa ditafsirkan, yaitu pernyataan yang tidak tersirat ya, bahwasanya kuat dukungan Presiden Jokowi itu ya akan lebih aman, nyaman untuk mengakomodasi seluruh kepentingan dengan mendukung Prabowo gitu ya. Kita tunggu saja terkait dengan dukung mendukung dan juga bagaimana potensi PDIP itu ya mengalihkan dukungannya ataupun jalinan komunikasi politik yang sudah dibangun Demokrat itu berlanjut dengan dukungan kepada koalisi Anies. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.